Assalamualaikum para sahabat. 2 minggu terakhir kemarin terjadi perang besar antara Israel dan Iran. Tentu sebagian besar kita juga mungkin terutama negara-negara Amerika, Eropa, dan dunia pada umumnya terkaget-kaget apa yang dilakukan oleh Iran. Gertakan yang dilakukan oleh Donald Trump sama sekali tidak berdampak pada ketakutan bangsa Iran. Bangsa Iran terus melawan dan akhirnya serangan Israel dihentikan dan serangan Amerika pun dihentikan setelah Iran melakukan pembalasan. Diancam apapun, bangsa Iran tetap berdiri secara berani begitu. Para sahabat, tentu kita juga kaget mengapa Iran sebagai sebuah negara yang sudah diboikot selama puluhan tahun sejak tahun 1979, tetapi bukan malah melemah. Padahal secara ekonomi hampir semua negara memboikot, bahkan negara-negara Islam tetangganya juga tidak memberikan dukungan yang besar terhadap Iran. Para sahabat, kata kunci kesuksesan bangsa Iran adalah kemerdekaan. Ya. Kita tahu bahwa setelah revolusi Islam Iran, di situ bukan hanya terjadi transfer kekuasaan, digantikannya Reza Pahlavi kepada Ayatollah Ali Khomeini, tetapi pergantian itu juga terjadi pada tata nilai, ideologi, dan terutama adalah kemerdekaan. Kata kuncinya adalah kemerdekaan. Pada era Shah Pahlavi, Iran begitu tergantungnya pada dunia barat dan bahkan sangat bersahabat dengan Israel pada waktu itu. Tapi setelah ada revolusi Iran pada tahun 1979, maka terjadilah transfer kekuasaan. Dan transfer kekuasaan bukan hanya transfer kekuasaan, tetapi betul-betul terjadi perubahan yang signifikan. Satu, dalam misalnya kepemimpinan, yang dalam sistem pemerintahan. Dulu menggunakan dulu menggunakan sistem kerajaan dan menggunakan pola-pola barat. Misalnya diganti dengan konsep wilayatul faqih gitu ya. Ada sistem hierarki dari dari pemimpin spiritual kepada pemimpin pemerintahan gitu ya. Karena di Iran sistem demokrasinya berbeda dengan negara barat dan sama sekali tidak mengadopsi barat ya. Tentu ada beberapa hal yang mungkin sejalan dengan kemanusiaan, tetapi pada prinsipnya itu tidak mengadopsi dari barat begitu ya. Konsep wilayatul faqih adalah konsep yang berbeda dengan dunia manapun yang ada di dunia ini gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Iran juga mandiri dalam hal keilmuan. Mereka tidak tergantung dari atas undangan barat untuk menciptakan sebuah ilmu, termasuk juga nuklir. Oleh karena itu, nuklir bagi Iran bukan daya tawar, harus dijalankan. Walaupun Iran tidak membuat bom, tetapi karena ini sumber energi dan barang siapa yang menguasai energi, dialah yang menguasai dunia. Oleh karena itu, Iran tidak melepaskan haknya. Dari segi keilmuan juga, dari segi struktur keilmuan Iran berbeda dengan struktur keilmuan yang digunakan oleh barat ya. Tidak melepaskan nilai-nilai spiritualitas dalam kajian keilmuan. Oleh karena itu, pembuatan nuklir juga, termasuk senjata nuklir, tidak akan terlepas daripada nilai-nilai spiritual. Dan yang terakhir adalah pola pendidikan yang ada di Iran juga berbeda dengan pola pendidikan yang dilakukan di barat. Iran memiliki jati dirinya. Keilmuan Iran berbasis pada pendidikan spiritualitas yang dilakukan oleh para mullah yang mereka rata-rata mengelola sebuah lembaga pendidikan yang disebut Hauzah. Hauzah inilah yang menjadi pusat
kebijakan pemerintahan Iran, pusat pemerintahan kebudayaan di Iran. Tanpa Hauzah, dan Hauzah ini sudah berdiri sejak puluhan dan ratusan tahun yang lalu, dan ini menjadi inspirasi pergerakan bangsa Iran, khususnya terkait dengan kemajuan, baik itu kemajuan bidang sains, teknologi, dan juga tentang pemerintahan. Oleh karena itu, tentunya dengan adanya lembaga Hauzah ini, pemerintah Iran sangat memberikan keleluasaan bagi Hauzah, karena Hauzah atau hampir mirip lah dengan pesantren di Indonesia. Tapi Hauzah ini pendanaan tidak mandiri ya, tidak tergantung pada pemerintah. Oleh karena itu sifatnya mandiri, sehingga karena mandiri mereka juga berani mengkritik dan lain sebagainya. Mungkin itu saja inspirasi kita di sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.